Gembel, kalau mau lewat sini bayar pajak dulu. Maaf bang, saya cuma punya doa ibu, laku gak buat bayar pajak? Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali para penikmat cerita yang setia. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sedang menonton video ini? Saya doakan semoga bapak dan ibu yang sedang duduk santai, yang mungkin baru pulang kerja, atau sedang menikmati masa pensiun, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang mengalir deras seperti air sungai, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hari ini, saya membawakan sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati. Sebuah kisah tentang kesabaran yang diinjak-injak, harga diri yang dihina. Namun di balik itu semua, tersimpan kekuatan dahsyat yang siap meledak. Ini adalah cerita tentang pengemis kuli angkut naik arena dihina preman. Ternyata dewa perang menghabisi semua. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menilai buku dari sampulnya, dan mengingatkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Sebelum kita masuk ke babak pertama, bagi bapak dan ibu yang ingin mendukung channel ini agar terus menyajikan kisah-kisah inspiratif dan menegangkan, sudilah kiranya menekan tombol jempolnya atau like. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe yang berwarna merah itu ya. Pak, Bu, gratis kok, tidak bayar. Dengan begitu, bapak dan ibu sudah bersedekah semangat buat saya. Mari kita mulai kisahnya. Di sudut pasar induk yang becek dan berbau amis, seorang pria parubaya dengan pakaian compang-camping sedang memanggul 2 karung beras sekaligus. Namanya adalah Arya. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan penuh debu, dan kakinya hanya beralaskan sandal jepit yang sudah tipis sebelah. Orang-orang di pasar itu hanya mengenalnya sebagai kuli bisu yang mau disuruh apa saja demi recehan. Tidak ada yang tahu sorot mata tajam apa yang tersembunyi di balik rambut gondrongnya yang kusam itu. Siang itu matahari menyengat begitu panas, membakar kulit Arya yang sudah legam. Ia berjalan tertatih-tatih menuju truk pengangkut. Di sekelilingnya, hiruk-pikuk pasar begitu bising. Teriakan pedagang, klakson kendaraan, dan aroma keringat bercampur menjadi satu. Namun, Arya tetap fokus. Di benaknya hanya ada satu tujuan, membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit keras di gubuk reot mereka di pinggiran kota. Tiba-tiba, sebuah kaki terjulur menghalangi langkahnya. Arya yang sedang memikul beban berat tidak sempat menghindar. Ia tersandung, jatuh tersungkur ke tanah lumpur yang hitam. Karung beras yang dipanggulnya tumpah, butirannya berserakan bercampur dengan air comberan pasar. Suara tawa terbahak-bahak langsung terdengar, memecah kesibukan orang-orang di sekitarnya. Hahaha, lihat tuh, si kuli sampah jatuh lagi, seru Jarot, preman pasar yang menguasai area bongkar muat. Jarot berdiri dengan angkuh, rokok kretek terselip di bibirnya, diapit oleh 2 anak buahnya yang bertubuh kekar. Mereka memandang Arya seperti melihat kotoran yang menempel di sepatu mahal mereka. Arya perlahan bangkit, tidak mempedulikan rasa perih di lututnya yang berdarah. Ia segera memunguti butiran beras yang masih bisa diselamatkan dengan tangan gemetar. Ia tahu, pemilik toko beras pasti akan memotong upahnya, atau lebih parah lagi, tidak membayarnya sama sekali. Padahal, uang itu sangat ia butuhkan hari ini juga. Gembel, kamu bikin kotor jalanan aja. Jarot menendang tangan Arya yang sedang memungut beras. Arya terdiam, menarik tangannya. Ia menunduk, menyembunyikan kilatan amarah yang sempat muncul di matanya. Ia ingat janjinya pada ibunya untuk hidup tenang dan tidak lagi menumpahkan darah. Maaf, Bang Jarot, saya tidak sengaja, ucap Arya pelan. Suaranya parau karena jarang bicara. Ia mencoba merendah, berharap masalah ini cepat selesai. Namun, bagi preman seperti Jarot, kerendahan hati seseorang adalah undangan untuk menindas lebih dalam lagi. Jarot meludah tepat di depan wajah Arya. Maafmu itu gak bisa ganti rugi pemandangan mataku yang sepet lihat mukamu. Dengar ya, kalau mau lewat sini, harus bayar pajak jalan. Mana uang hasil ngulimu tadi? Jarot menengadahkan tangan dengan wajah bengis. Arya meraba saku celananya yang bolong. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Itu adalah hasil keringatnya sejak subuh. Jika ia berikan, ibunya tidak akan bisa makan dan minum obat hari ini. Arya menggeleng pelan,
memeluk sisa karung beras yang masih utuh. Saya butuh uang ini untuk ibu saya. Bang. Arya memelas. Ia tahu harga dirinya sedang diinjak-injak. Tetapi kesehatan ibunya jauh lebih penting daripada ego seorang mantan prajurit. Ia rela menjadi alas kaki asalkan ibunya selamat. Mendengar itu, Jarod justru semakin beringas. Ia memberi kode pada anak buahnya. Tanpa aba-aba, satu pukulan keras mendarat di perut Arya. Buak! Arya terbatuk, memuntahkan sedikit darah. Namun ia tetap mempertahankan posisinya, tidak melawan. Ia biarkan tubuhnya menjadi samsak hidup bagi para preman itu. Para pedagang dan pembeli di pasar hanya bisa menonton dengan tatapan iba. Namun tak ada satupun yang berani menolong. Mereka tahu kekejaman Jarod dan gengnya. Siapapun yang ikut campur, besok pagi lapaknya pasti sudah hancur atau dibakar. Kejamnya dunia, di mana yang kuat menindas yang lemah. Dasar anak tidak berguna. Ibu sakitan saja dipelihara. Jarod mencengkeram kerah baju Arya, mengangkat wajahnya. Dengar baik-baik, tikus got. Kalau kamu butuh uang banyak buat ibumu yang penyakitan itu, jangan cuma jadi kuli. Nanti malam ada pesta besar di arena bawah tanah. Jarod melemparkan sebuah selebaran kusut ke wajah Arya yang lebam. Di sana, kalau kamu berani jadi umpan pukulan, kamu bisa dapat uang 10 kali lipat dari upahmu sebulan ini. Tapi kulihat, kamu cuma berani mungut beras busuk. Hahaha. Jarod dan anak buahnya pergi meninggalkan Arya yang terengah-engah di tanah. Selebaran itu tergeletak di samping tangannya yang kotor. Tertulis di sana, turnamen bebas arena naga hitam. Hadiah utama 100 juta rupiah. Peserta yang bertahan hidup dibayar tunai. Arya menatap selebaran itu. Matanya yang tadi sayu, kini perlahan berubah. Ada aura dingin yang mulai merambat keluar. Bukan karena uang 100 juta itu, tapi karena penghinaan mereka terhadap ibunya. Dan yang lebih penting, ia memang butuh uang cepat untuk operasi ibunya yang tidak bisa ditunda lagi. Ia memungut selebaran itu, meremasnya kuat-kuat. Langit sore mulai berwarna jingga, seolah menjadi saksi bisu kebangkitan seekor naga yang telah lama tidur. Arya berdiri, membersihkan debu di celananya. Rasa sakit di tubuhnya seolah hilang begitu saja. Kalian yang memintanya, gumam Arya pelan. Suaranya bukan lagi suara kuli yang memelas, melainkan suara berat dan dalam, seperti gemuruh guntur yang menjanjikan badai besar. Arya berjalan pulang melewati gang-gang sempit. Pikirannya melayang ke masa 10 tahun lalu. Saat itu, ia tidak dipanggil Arya si kuli. Di dunia militer internasional dan dunia bawah tanah, ia dikenal dengan kode nama Asura, sang dewa perang. Pria yang sendirian pernah meratakan markas kartel narkoba di perbatasan hanya dengan tangan kosong. Perang telah merenggut segalanya darinya, ayahnya, adiknya, dan ketenangan jiwanya. Ia memilih pensiun dini, menghilang, dan hidup sebagai orang biasa untuk merawat satu-satunya keluarga yang tersisa, ibunya. Ia bersumpah untuk tidak lagi menggunakan tinjunya untuk membunuh. Sesampainya di gubuk, ia melihat ibunya terbaring lemah di atas dipan bambu. Napas wanita tua itu tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi. Arya, kamu sudah pulang, nak? Suara ibunya begitu lirih, menyayat hati Arya. Sudah, Bu. Ini Arya bawakan bubur. Arya tersenyum lembut, menyembunyikan lebam di wajahnya dengan memalingkan muka. Ia menyuapi ibunya dengan penuh kasih sayang. Kontras sekali dengan perlakuan kasar yang ia terima di pasar tadi. Nak, wajahmu kenapa? Tanya ibunya sambil menyentuh pipi Arya dengan tangan yang gemetar. Insting seorang ibu tidak bisa dibohongi. Meski matanya rabun, hatinya melihat jelas penderitaan anaknya. Cuma terbentur karung tadi. Bu, tidak apa-apa. Ibu istirahat ya. Arya mau keluar sebentar cari tambahan buat beli obat yang bagus. Jawab Arya berbohong. Ia menyelimuti ibunya, memastikan air minum tersedia di samping dipan. Setelah ibunya tertidur, Arya melangkah keluar. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Ia membuka sebuah kotak kayu tua yang ia sembunyikan di bawah lantai gubuk. Di dalamnya,
Tersimpan sebuah medali usang dan sepasang pelindung tangan berwarna hitam legam. Ia melilitkan pelindung tangan itu. Kain hitam itu terasa familiar di kulitnya. Maafkan aku, Bu. Aku harus melanggar janjiku malam ini. Hanya malam ini saja, bisik Arya. Ia kemudian berjalan menuju lokasi yang tertera di selebaran tadi. Langkahnya tegap. Bukan lagi langkah si kuli panggul yang bungkuk. Arena naga hitam terletak di ruang bawah tanah sebuah gudang tua bekas pabrik tekstil. Di luarnya tampak sepi. Hanya ada beberapa penjaga bertubuh besar dengan wajah sangar. Namun ketika pintu besi dibuka, suara gemuruh sorak-sorai penonton langsung meledak memekakan telinga. Asap rokok mengepul tebal. Bau alkohol dan darah menyengat hidung. Ratusan orang dari berbagai kalangan berkumpul di sana. Ada preman kelas tri, bos-bos judi, hingga orang-orang kaya yang mencari hiburan dengan melihat orang lain saling menyakiti. Ini adalah tempat di mana nyawa manusia dihargai sangat murah. Arya melangkah menuju meja pendaftaran. Petugas pendaftaran, seorang pria kurus dengan kacamata tebal dan gigi emas, menatap Arya dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Pakaian Arya masih pakaian kuli yang kotor. Mau apa kau, gembel? Ini bukan tempat pembagian sembako. Ejek si petugas, membuat beberapa preman di dekatnya tertawa. Daftar, jawab Arya singkat. Tatapannya lurus ke depan, dingin dan kosong. Daftar? Hahaha, kau mau daftar jadi apa? Jadi tukang pel darah di ring. Petugas itu tertawa semakin keras. Dengar ya, Pak Tua. Di sini minimal kau harus punya asuransi nyawa. Karena kami tidak tanggung jawab kalau pulang tinggal nama. Tulis saja namaku. Arya. Potong Arya dengan nada datar namun mengandung tekanan yang membuat tawa petugas itu terhenti seketika. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduk si petugas meremang. Dengan enggan, petugas itu menyodorkan formulir. Tanda tangan di sini. Ini surat pernyataan kalau kau mati. Mayatmu urusan kami mau dibuang kemana. Biaya pendaftaran 50.000. Arya meletakkan uang receh terakhirnya di meja. Itu uang untuk makan besok. Tapi ia pertaruhkan semuanya malam ini. Setelah mendaftar, ia diberi nomor peserta, 007. Angka yang ironis. Ia kemudian digiring masuk ruang tunggu para petarung. Sebuah ruangan sempit yang penuh dengan pria-pria berotot besar yang sedang memanaskan diri. Ketika Arya masuk, suasana hening sejenak. Semua mata tertuju padanya. Seorang kuli kurus, kotor, masuk ke kandang singa. Tatapan mereka bukan tatapan hormat, melainkan tatapan serigala melihat domba yang tersesat. Di ruang tunggu itu, Arya duduk di pojok, bersila, memejamkan mata. Ia mengatur napasnya. Teknik pernapasan kuno yang ia pelajari di pegunungan Himalaya dulu. Ia mengabaikan ejekan-ejekan yang dilontarkan petarung lain. Hei, Kek, salah masuk kamar ya? Panti jompo di sebelah sana. Seru seorang petarung bertubuh raksasa dengan tato tengkorak di dadanya. Namanya Brutus. Juara bertahan minggu lalu. Biarkan saja. Lumayan buat pemanasan. Nanti kalau lawan dia, aku cuma butuh 1 jari, sahut yang lain. Sementara itu, di tribun VIP yang posisinya lebih tinggi dan terlindung kaca, duduklah Bos Jarot bersama seorang pemuda necis berjas putih. Pemuda itu adalah Tuan Muda Sancaka, anak dari pemilik sindikat kejahatan terbesar di kota itu. Jarot, mana petarung andalanmu malam ini? Aku bosan melihat pertarungan amatiran, ucap Sancaka sambil menyesap anggur merahnya. Wajahnya tampan tapi licik. Tenang, Tuan Muda. Si Brutus sudah siap. Dia akan menghancurkan siapa saja. Oh ya, tadi ada hiburan sedikit. Kuli pasar yang tadi pagi saya hajar. Nekat daftar. Sepertinya dia mau cari mati. Lapor Jarot sambil terkekeh. Sancaka melirik ke arah monitor yang menampilkan daftar peserta. Kuli. Menarik. Pasang dia di pertandingan pembuka melawan Brutus. Aku ingin melihat darah segar sebagai pembuka selera. Perintah itu segera disampaikan ke wasit. Pengumuman pun bergema di seluruh arena melalui pengeras suara. Hadirin sekalian, pertandingan pertama malam ini
Di sudut merah, sang juara bertahan, penghancur tulang. Brutus. Penonton bersorak gila. Brutus keluar dengan memamerkan otot-ototnya, meraung seperti binatang buas. Dan lawannya, di sudut biru, pendatang baru yang nekat. Si kuli pasar, Arya. Hening sejenak, lalu meledaklah tawa satu arena. Arya berjalan keluar dengan tenang, tanpa ekspresi, langkahnya pelan namun pasti. Kontras sekali dengan Brutus yang meledak-ledak. Penonton mulai melempari Arya dengan gelas plastik dan kulit kacang. Turun kau. Mati saja. Ganti lawannya. Gak seru. Arya berhenti di tengah ring. Ia menatap sekeliling. Ribuan wajah yang haus darah. Ia menatap ke arah VIP, di mana Jarod sedang tertawa puas. Wasit berdiri di tengah mereka. Perbedaan ukuran tubuh mereka sangat mencolok. Brutus tingginya hampir 2 meter dengan otot seperti beton, sedangkan Arya terlihat kecil dan ringkih. Aturannya sederhana. Tidak ada aturan. Yang berdiri terakhir, dia yang menang. Mulai. Wasit membunyikan lonceng dan segera melompat mundur. Heh, Pak Tua. Aku kasih kesempatan kau nyerah sekarang. Cium kakiku, lalu pulang. Ejek Brutus sambil memasang kuda-kuda tinju. Arya tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak. Kedua tangannya tergantung santai di sisi tubuhnya. Matanya menatap tajam ke ulu hati Brutus. Merasa diabaikan, Brutus marah. Sombong kau. Ia melayangkan pukulan ho kanan yang sangat keras. Angin dari pukulan itu saja bisa terdengar menderu. Penonton menahan napas, membayangkan kepala Arya akan pecah berantakan. Namun, yang terjadi sungguh di luar nalar. Arya tidak menangkis. Ia hanya menggeser kepalanya sedikit ke kiri, gerakan yang sangat minimalis, seolah ia sudah tahu arah pukulan itu 1 jam sebelumnya. Tinju Brutus menghantam angin kosong. Brutus terhuyung karena tenaganya sendiri. Belum sempat ia sadar, Arya sudah menempel di sisi tubuhnya. Dengan gerakan lembut namun cepat, Arya menepuk bahu Brutus. Terlihat pelan, tapi efeknya mengerikan. Apa yang kau lakukan? Brutus bingung. Tapi detik berikutnya, ia merasakan bahunya kaku. Ia mencoba memukul lagi dengan tangan kiri. Tapi Arya kembali menghindar dengan gerakan meliuk seperti air. Mukul balik, hanya menghindar, menunduk, dan berputar di sekitar Brutus. Ia mempermainkan raksasa itu. Penonton yang tadinya tertawa, kini mulai terdiam. Mulut mereka menganga. Bagaimana mungkin kulit tua itu bergerak secepat itu? Pukul dia. Jangan main-main. Teriak Jarod dari ruang VIP. Ia mulai merasa tidak enak. Brutus semakin frustrasi. Napasnya mulai ngos-ngosan karena memukul angin terus-menerus. Diam kau. Akan kuhancurkan. Brutus mencoba menangkap Arya dengan pelukan beruang. Ini adalah momen yang ditunggu Arya. Saat Brutus membuka pertahanannya lebar-lebar untuk memeluk, Arya melihat celah fatal di pertahanan lawan. Kau terlalu lambat, bisik Arya tepat di telinga Brutus. Tangan Arya bergerak, bukan tinju, melainkan jari telunjuk dan tengah yang ditekuk. Ia menghantam titik saraf di bawah ketiak Brutus. Aarg! Jeritan Brutus menggema di seluruh arena. Lengan kanannya seketika lumpuh. Terkulai lemas seperti mie basah. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari bahu hingga ujung jari. Penonton terlonjak dari kursinya. Sancaka di ruang VIP sampai menjatuhkan gelas anggurnya. Apa itu tadi? Dia pakai sihir. Belum selesai keterkejutan orang-orang, Arya melakukan serangan susulan. Ia menyapu kaki Brutus dengan tendangan rendah yang cepat. Raksasa itu kehilangan keseimbangan. Saat tubuh besar itu melayang jatuh, Arya melompat, berputar di udara, dan mendaratkan tumitnya tepat di dada Brutus. Buaam! Debu arena beterbangan. Lantai ring retak. Brutus terkapar. Matanya terbelalak putih. Pingsan seketika dengan busa keluar dari mulutnya. Hening! Sunyi senyap. Tidak ada yang berani bersuara. Semut baru saja membanting gajah. Arya berdiri tegak.
merapikan pakaian kulinya yang sedikit kusut. Ia menatap wasit yang masih bengong. Hitung, perintah Arya. 1, 2, 10. Pemenangnya, Arya. Barulah sorak-sorai meledak. Tapi kali ini bukan ejekan, melainkan sorakan kekaguman bercampur ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan kelahiran seorang monster. Kemenangan Arya membuat bandar judi rugi besar. Banyak yang bertaruh untuk Brutus. Jarod wajahnya merah pada menahan marah. Ia baru saja kehilangan petarung andalannya dan dipermalukan di depan tuan muda Sancaka. Kirim petarung berikutnya. Jangan kasih dia istirahat. Kirim si belati kembar. Perintah Jarod lewat walkie-talkie. Arya belum sempat turun dari ring ketika pengumuman berikutnya terdengar. Tahan dulu. Penantang berikutnya sudah siap. Juara kecepatan, si belati kembar. 2 orang pria bertubuh kecil namun lincah melompat ke atas ring. Mereka memegang pisau tumpul, sesuai aturan, tapi tetap menyakitkan jika kena. Ini curang. 2 lawan 1, dan bersenjata. Tapi panitia seolah menutup mata. Arya hanya menghela napas panjang. Mau 1 batalion pun, maju saja, gumamnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjut melihat bagaimana Arya menghadapi kecurangan ini, saya ingin mengingatkan sedikit. Seperti Arya yang berjuang sendirian demi ibunya, kita juga pasti punya perjuangan masing-masing. Jika bapak ibu suka dengan semangat pantang menyerah Arya, boleh dong tekan tombol like-nya sekarang. Jempol bapak ibu sangat berarti buat saya. Dan bagi yang belum subscribe, ayo dipencet tombolnya, supaya besok nggak ketinggalan kelanjutan cerita seru lainnya. Terima kasih, Bapak Ibu yang baik hati. Kembali ke arena. Si belati kembar mulai bergerak memutar, mengepung Arya dari 2 arah. Mereka menyerang bersamaan. 1 mengincar leher, 1 mengincar perut. Arya tidak mundur. Ia justru maju menyongsong serangan. Ia menangkap pergelangan tangan penyerang pertama, memutarnya hingga terdengar bunyi krak, lalu menggunakan tubuh penyerang itu sebagai tameng untuk menahan serangan temannya. Gerakan Arya bukanlah gerakan bela diri pasar. Itu adalah close quarter combat, CQC, tingkat militer yang disempurnakan dengan teknik tenaga dalam kuno. Efisien, mematikan, tanpa gerakan sia-sia. Dalam waktu kurang dari 2 menit, si belati kembar sudah tergeletak saling menindih. Senjata mereka sendiri yang melukai mereka. Arya berdiri di atas tumpukan tubuh mereka, menatap dingin ke arah ruang VIP. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Siapa sebenarnya orang ini? Sancaka berdiri, menatap Arya dengan penuh minat. Jarod, cari tahu latar belakangnya. Orang seperti ini tidak mungkin cuma kuli pasar. Baik, Tuan Muda. Jarod gemetar. Ia mulai sadar. Ia telah membangunkan macan tidur. Pertarungan demi pertarungan berlanjut. Arya tidak diberi jeda. Lawan ketiga, keempat, kelima, semuanya tumbang. Ada ahli karate, petarung Muay Thai, hingga pegulat sumo. Semuanya berakhir sama, terkapar di lantai dalam hitungan menit. Keringat mulai bercucuran di tubuh Arya, namun napasnya masih teratur. Ia membayangkan wajah ibunya. Tunggu sebentar lagi, Bu. Arya akan pulang membawa obat. Setiap pukulan yang ia layangkan adalah luapan amarah atas ketidakadilan yang ia terima. Setiap tendangan adalah balasan atas penghinaan yang menimpa kaum kecil sepertinya. Penonton yang tadinya hanya berjudi, kini mulai meneriakkan namanya. Arya! Arya! Dewa Perang! Dewa Perang! Julukan itu muncul begitu saja dari mulut penonton. Mereka melihat sosok Dewa Perang dalam diri kuli kurus itu. Sancaka tidak suka situasi ini. Ia tidak suka ada orang yang lebih mendominasi daripada dirinya di arenanya sendiri. Ia mengambil mikrofon yang tersambung ke seluruh arena. Cukup. Suara Sancaka menggelegar. Lampu sorot mengarah ke ruang VIP. Kau hebat juga, kuli. Tapi permainan anak-anak sudah selesai. Sekarang, hadapi pengawal pribadiku. Sang pembunuh bayaran internasional, Viper. Pintu utama arena terbuka.
Sesosok pria berjubah hitam masuk. Aura pembunuhnya begitu pekat hingga membuat udara di arena terasa dingin. Viper, pria yang dirumorkan pernah membantai satu kampung sendirian. Viper tidak membawa senjata, tapi jari-jarinya yang panjang dan runcing terlihat seperti cakar. Kuku-kukunya berwarna hitam, konon mengandung racun. Ini baru menarik, batin Arya. Ia merasakan bahaya yang sebenarnya. Viper bukan preman pasar. Dia adalah profesional. Wasit pun kali ini mundur lebih jauh. Takut terkena dampak pertarungan. Kau punya bakat, Pak Tua. Sayang harus mati di sini. Desis Viper dengan suara seperti ular. Banyak yang bilang begitu. Kuburan mereka sekarang sudah jadi taman. Balas Arya tenang. Viper menyerang lebih dulu. Kecepatannya luar biasa. Jauh di atas lawan-lawan sebelumnya. Serangannya mengincar mata dan tenggorokan. Arya harus mengerahkan kemampuan aslinya. Ia menangkis, menghindar, dan membalas. Jual beli pukulan terjadi sangat cepat hingga mata penonton awam sulit mengikuti. Suara benturan tulang dan daging terdengar mengerikan. Sret! Cakar Viper berhasil menggores pipi Arya. Darah segar menetes. Ini pertama kalinya Arya terluka malam itu. Racunku akan bekerja dalam 5 menit. Jantungmu akan meledak. Tawa Viper. Arya menyeka darah di pipinya. Ia menjilat darahnya sendiri. Bukannya takut. Matanya justru menyala merah. Adrenalin lamanya bangkit. Sang Asura telah benar-benar bangun. 5 menit? Itu terlalu lama. Aku hanya butuh 1 menit untuk menghabisimu. Ucap Arya. Bapak-bapak, ibu-ibu, suasananya makin tegang nih. Arya kena racun. Kira-kira dia bisa selamat enggak ya? Duh, saya yang cerita aja ikut deg-degan. Jangan lupa ya, sambil nonton, kita doakan supaya Arya diberi kekuatan. Dan buat bapak ibu yang baru gabung, ayo gabung jadi keluarga besar channel ini dengan klik subscribe dan loncengnya. Biar kita bisa terus sama-sama mengikuti kisah seru kayak gini. Arya mengubah kuda-kudanya. Kali ini ia tidak lagi defensif. Ia memasang kuda-kuda menyerang. Kuda-kuda, harimau turun gunung. Viper merasakan tekanan udara berubah. Ia merasa seperti sedang ditatap oleh seekor naga raksasa. Omong kosong, teriak Viper mencoba menepis rasa takutnya. Ia melompat menerjang. Arya tidak menghindar. Ia menangkap tangan Viper yang hendak mencakar matanya. Cengkeraman Arya begitu kuat hingga terdengar bunyi tulang remuk. Kau bergantung pada racun karena teknikmu lemah, ucap Arya dingin. Dengan satu hentakan, Arya mematahkan lengan Viper. Si pembunuh bayaran berteriak histeris. Tapi Arya belum selesai. Ia menghantam dada Viper dengan pukulan tapak terbuka. Tenaga dalam Arya menembus masuk, menghancurkan aliran chi lawan. Viper terpental jauh, menabrak tiang ring hingga bengkok. Ia muntah darah hitam. Efek racunnya sendiri yang berbalik menyerang karena aliran darahnya dikacaukan oleh pukulan Arya. Sancaka di ruang VIP berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak mungkin dia cuma kuli. Tiba-tiba, pintu arena didobrak paksa. Puluhan pria bersenjata api laras panjang masuk. Itu adalah pasukan khusus milik keluarga Sancaka. Rupanya Sancaka yang panik sudah memanggil bala bantuan. Ia tidak mau membayar hadiah dan tidak mau membiarkan monster seperti Arya hidup. Bunuh dia! Tembak! Teriak Sancaka dari atas. Penonton panik, berhamburan menyelamatkan diri. Arena menjadi kacau balau. Arya melihat moncong senapan mengarah padanya. Situasi ini sangat kritis. Namun, Arya justru tersenyum tipis. Ini adalah medan perangnya yang sesungguhnya. Kalian pikir peluru bisa menghentikanku? Saat pelatuk ditarik, Arya bergerak. Ia menendang mayat Viper ke arah para penembak sebagai tameng. Peluru memberondong tubuh tak bernyawa itu. Sementara Arya meluncur di lantai, mengambil pistol yang terjatuh dari salah satu penjaga yang lengah. Dor! 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 Tembakan Arya tidak pernah meleset. 3 penembak jatuh seketika, lumpuh di bagian kaki.
Arya tidak membunuh mereka, hanya melumpuhkan. Ia masih memegang janji pada ibunya sebisa mungkin. Arya bergerak zigzag, memanfaatkan pilar dan meja sebagai perlindungan. Ia seperti hantu. Muncul di kiri, menembak, lalu menghilang dan muncul di kanan. Pasukan Sancaka yang berjumlah puluhan orang itu kocar-kacir menghadapi satu orang. Jarod yang melihat itu berusaha kabur lewat pintu belakang. Tapi Arya melihatnya. "Mau kemana kau?" Arya melempar sebuah kursi besi. Kursi itu melayang dan menghantam punggung Jarod. Preman itu tersungkur, merangkak ketakutan. Pasukan Sancaka akhirnya habis dilumpuhkan. Kini tinggal Sancaka sendiri di ruang kaca VIP yang terkunci dari dalam. Ia gemetar memegang pistol emasnya, mengarahkannya ke pintu. Arya berjalan perlahan menaiki tangga menuju ruang VIP. Setiap langkah kakinya terdengar seperti detak jam kematian bagi Sancaka. Arya sampai di depan kaca tebal anti peluru itu. Ia menempelkan telapak tangannya di kaca. Sancaka tertawa gugup di dalam. "Ini kaca anti peluru bodoh. Kau tidak bisa masuk." Arya memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke telapak tangan. Urat-urat di tangannya menonjol. BZZZT. Cerak. Kaca tebal itu mulai retak. Retakannya menjalar seperti sarang laba-laba. Sancaka mundur ketakutan. Mustahil. Perang. Kaca itu hancur berkeping-keping. Arya melangkah masuk, menginjak pecahan kaca. Sancaka menembakkan pistolnya membabi buta. Dor! Dor! Arya memiringkan kepalanya. Peluru hanya menyerempet telinganya. Ia terus maju, hingga moncong pistol Sancaka menempel di dahi Arya. "Habis pelurumu," kata Arya datar. Sancaka menarik pelatu. Klik. Kosong. Arya merebut pistol emas itu, meremasnya dengan satu tangan hingga besi itu bengkok tak berbentuk. Sancaka jatuh berlutut. Air matanya keluar karena ketakutan. "Ah, ampun, saya bayar. Saya bayar berapapun. Jangan bunuh saya." Sancaka memohon, mencium sepatu Arya yang kotor. Arya menjambak rambut Sancaka, memaksanya menatap wajahnya. "Kau ingat kuli yang kau hina tadi pagi? Kau ingat ibu-ibu tua yang kau gusur lapaknya minggu lalu? Uangmu tidak bisa membeli harga diri mereka." Tiba-tiba, dari saku Sancaka terjatuh sebuah tablet yang sedang menyala. Di layar itu terlihat profil database militer yang baru saja berhasil diretas oleh bawahan Sancaka. Di layar itu terpampang foto Arya 10 tahun lalu dengan seragam lengkap dan baret merah. Di bawahnya tertulis, Mayor Arya, Asura, Wirayudha. Status, pensiun khusus. Tingkat bahaya. Stream. Sancaka melihat layar itu, lalu melihat wajah Arya. Matanya membelalak. "Kau, Sang Asura? Legenda pasukan khusus itu?" "Sekarang aku cuma kuli panggul yang butuh uang buat beli obat," jawab Arya. Tepat saat itu, helikopter terdengar menderu di atas gedung. Pasukan bantuan Sancaka yang lebih besar, dipimpin langsung oleh ayah Sancaka, Tuan Besar Barata, telah tiba. "Lepaskan anakku." Suara Barata terdengar dari pengeras suara helikopter. Arya menyeret Sancaka keluar gedung sebagai sandera. Di halaman pabrik, puluhan mobil hitam dan satu helikopter sudah mengepung. Tuan Besar Barata turun dari mobil mewah. Ia pria tua dengan tongkat berkepala naga. "Lepaskan Sancaka, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat," ancam Barata. "Kau salah posisi untuk mengancam, Pak Tua," kata Arya tenang. "Siapa kau sebenarnya? Berani sekali melawan keluarga Barata," bentak Barata. Arya melemparkan Sancaka ke depan kaki ayahnya. Sancaka merangkak memeluk kaki ayahnya. "Ayah, dia Asura. Dia dewa perang itu." Wajah Barata berubah drastis. Ia pernah mendengar nama itu. Nama yang ditakuti oleh para jenderal dan mafia internasional. Ia menatap Arya dengan seksama. "Asura, aku pikir kau sudah mati dalam misi terakhir." Suara Barata mulai melunak. Ada rasa gentar di sana. "Aku memang sudah mati. Yang berdiri di sini hanyalah hantu yang ingin hidup tenang. Tapi kalian menggangguku," jawab Arya.
Barata tahu, melawan Asura, meskipun dengan pasukan sebanyak ini, akan membawa kerugian besar. Asura dikenal bisa meratakan satu kompi pasukan sendirian di hutan belantara. Apa maumu? Tanya Barata. Sederhana. Uang hadiah turnamen 100 juta. Dan jaminan keamanan buat ibuku dan pedagang pasar. Kalau ada satu saja premanmu yang mengganggu pasar lagi, aku akan datang ke rumahmu, dan saat itu tidak akan ada negosiasi. Ancam Arya. Barata terdiam. Ia menimbang untung rugi. Kehilangan 100 juta tidak ada artinya dibanding kehancuran bisnisnya jika berperang melawan Asura. Berikan uangnya. Perintah Barata pada ajudannya. Arya. Arya membukanya sedikit. Tumpukan uang merah tertata rapi. Bijak sekali. Arya menutup koper itu. Ingat, aku mengawasi kalian. Arya berbalik badan, berjalan menjauh dengan santai, membelakangi puluhan senjata yang masih mengarah padanya. Sebuah tindakan yang menunjukkan dominasi total dan keberanian yang gila. Tak ada yang berani menembak. Aura membunuh yang dikeluarkan Arya membuat jari telunjuk mereka kaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa ya ketegangan tadi. Bayangkan, dikepung satu pasukan tapi tetap tenang. Itu namanya mental baja. Kita juga harus punya mental baja dalam menghadapi cobaan hidup. Setuju? Nah, sebelum kita lihat endingnya yang mengharukan, saya mau ingatkan lagi nih. Yang belum like, yuk di-like dulu. Yang punya teman atau saudara yang suka cerita aksi, boleh lo video ini dibagikan ke grup WhatsApp keluarga atau arisan. Biar makin banyak yang terhibur. Arya berjalan pulang. Tubuhnya lelah. Luka-lukanya mulai terasa perih. Efek adrenalin mulai hilang. Tapi hatinya lega. Di tangannya ada harapan untuk kesembuhan ibunya. Ia mampir ke apotek 24 jam, membeli obat-obatan terbaik yang dibutuhkan ibunya. Sisanya ia simpan untuk modal usaha, supaya ia tidak perlu jadi kuli lagi dan bisa menjaga ibunya di rumah. Sesampainya di gubuk, ia melihat ibunya masih tertidur pulas. Arya membersihkan dirinya di sumur belakang, mengganti pakaiannya, lalu duduk di samping ibunya. Ia menatap wajah damai ibunya. Air mata Arya menetes. Prajurit terkuat yang ditakuti dunia itu menangis di kaki ibunya. Keesokan harinya, pasar gempar. Bukan karena pertarungan semalam, karena berita itu ditutup rapat oleh keluarga Barata, tapi karena bos Jarot dan anak buahnya tidak terlihat batang hidungnya. Pos keamanan preman kosong. Arya datang ke pasar, bukan untuk memanggul karung, tapi untuk berpamitan pada teman-teman sesama kuli. Ia membagikan sedikit uang kepada mereka. Arya, kamu menang lotre ya? Tanya seorang pedagang sayur. Alhamdulillah, Bu. Doa ibu saya terkabul. Jawab Arya tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum penderitaan lagi. Siang itu, Arya membawa ibunya pindah ke rumah kontrakan yang lebih layak, yang bersih dan sehat. Ia memulai hidup baru. Membuka warung sembako kecil-kecilan di depan rumahnya. Namun, cerita belum benar-benar selesai. Seminggu kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung Arya. Sancaka turun dari mobil. Arya yang sedang menata dagangan. Waspada. Ia siap jika harus bertarung lagi. Tapi Sancaka tidak membawa pasukan. Ia datang sendiri, membawa bingkisan buah. Sancaka berjalan mendekat, lalu menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Bang Arya. Rupanya, setelah kejadian malam itu, Barata memarahi Sancaka habis-habisan dan menceritakan siapa sebenarnya Asura. Sancaka yang sombong akhirnya sadar bahwa ia hampir saja membawa kehancuran bagi keluarganya. Ia datang untuk meminta maaf secara jantan. Ibu saya sudah sembuh. Tanya Sancaka canggung. Arya menatap Sancaka, lalu tersenyum tipis. Sudah lebih baik. Mau beli apa? Gula? Kopi? Sancaka tersenyum lega. Beli rokok saja, Bang. Dan terima kasih sudah tidak membunuh saya malam itu. Sejak saat itu, Sancaka sering mampir ke warung Arya. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai murid. Ia meminta Arya mengajarinya bela diri. Bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi diri.
Arya setuju dengan satu syarat. Sancaka harus membersihkan pasar dari praktik premanisme. Dan benar saja, pasar induk kini menjadi tempat yang aman. Tidak ada lagi pungutan liar. Jarod dan kawan-kawannya sudah diusir keluar kota. Pedagang kecil bisa berjualan dengan tenang. Kuli panggul mendapatkan upah yang layak. Arya, sang dewa perang, telah mengubah medan perangnya. Dari medan pembantaian menjadi medan kemanusiaan. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan digunakan untuk menghancurkan musuh, tapi untuk melindungi yang lemah. Meskipun hidup tenang, Arya tetap waspada. Ia tahu dunia bawah tanah tidak pernah tidur. Namun untuk saat ini, melihat ibunya bisa tersenyum sehat, duduk di teras sambil menyisir rambut, adalah kebahagiaan terbesar yang melebihi medali penghargaan manapun. Tetangga sekitar hanya tahu Arya sebagai pemilik warung yang ramah dan rajin ke masjid. Tidak ada yang tahu bahwa tangan yang ramah menyendokkan gula itu pernah mematahkan ratusan tulang musuh. Dan biarlah itu menjadi rahasia. Suatu sore, Arya melihat sekumpulan anak kecil sedang dibuli oleh anak yang lebih besar di lapangan dekat rumah. Arya mendekat. Anak-anak nakal itu lari ketakutan hanya dengan melihat tatapan mata Arya. Arya membantu anak kecil yang menangis itu berdiri. Jangan menangis. Air mata tidak menyelesaikan masalah. Kalau kamu benar, kamu harus berani. Tapi ingat, kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk menolong. Anak kecil itu mengangguk, menatap Arya dengan kagum. Om, ajarin aku jadi kuat dong. Arya tertawa renyah. Boleh, tapi syaratnya harus rajin makan sayur dan patuh sama orang tua. Disitulah Arya menemukan kedamaian sejatinya. Menjadi pahlawan tidak harus di medan perang. Menjadi pahlawan bisa dilakukan di lingkungan sekitar kita sendiri. Kisah Arya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan tertentu sebagai legenda urban. Si Kuli Dewa. Banyak preman muda yang ingin menantangnya untuk mencari nama. Tapi begitu melihat Arya yang sedang memijat kaki ibunya di teras, nyali mereka ciut. Mereka merasakan aura wibawa yang tak tertembus. Arya membuktikan bahwa kehormatan seseorang tidak dinilai dari jabatannya, hartanya, atau seberapa keras pukulannya. Tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang tuanya dan orang-orang lemah di sekitarnya. Preman yang menghinanya dulu kini hidup menggelandang. Sementara Arya yang dihina kini hidup terhormat. Roda kehidupan selalu berputar bagi mereka yang mau berusaha dan bersabar. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Arya hidup bahagia bersama ibunya hingga tua. Ia tidak pernah kembali ke dunia hitam. Namun dunia hitamlah yang segan dan hormat padanya. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya. Di balik pakaian yang lusuh, mungkin tersimpan jiwa yang mulia dan kekuatan yang besar. Dan yang paling penting, sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita tidak ada apa-apanya tanpa doa dan restu orang tua. Bagaimana, Bapak Ibu? Puas dengan ceritanya? Semoga kisah Arya tadi bisa menjadi teman istirahat Bapak dan Ibu, serta memberikan inspirasi semangat untuk esok hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan orang tua kita. Bagi yang masih ada, semoga diberi kesehatan. Bagi yang sudah tiada, semoga dilapangkan kuburnya. Amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Saya sangat menghargai waktu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu suka dengan cerita seperti ini, mohon dukungannya sekali lagi ya. Tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan berikan like. Tulis juga di kolom komentar, hadir menyimak, atau request cerita apa lagi yang ingin saya bawakan. Komentar Bapak Ibu selalu saya baca dan membuat saya semangat berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang tak kalah seru. Jaga kesehatan, jaga hati, dan tetaplah berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk keluarga di rumah.